Salam, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dengan saya, orang awam, dan saya harapkan saudara semuanya dalam keadaan sehat pada saat hari ini. Dan biarkan berkat dari Tuhan ada bersama dengan saudara semuanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini saya ingin berbicara kepada saudara semua tentang mempercayakan hidup ini kepada Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mempercayakan itu artinya mengandalkan. Kalau tadi saya berkata mempercayakan hidup ini kepada Tuhan, berarti mengandalkan hidup ini kepada Tuhan. Atau menggantungkan hidup ini kepada Tuhan. Atau menyandarkan hidup ini kepada Tuhan. Nah, tentunya saya bicara di sini, Tuhan yang saya sebut adalah Tuhan Yesus. Kalau umpamanya saya bilang Allah di sini, ya Allah orang Kristen, bukan Allah, bukan, tapi Allah ya Allah, Allahnya orang Kristen, bukan Allah, bukan. Karena kalau saya secara pribadi saya tidak mengakui mereka, kan di judul-judul yang lama, apalagi tentang kafir, saya sudah setidak-tidaknya saya sudah menyinggung itu, sehingga perbedaan antara Tuhannya orang Muslim dan orang Kristen itu berbeda. Jadi seperti itu ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau saya berkata Tuhan, ya berarti Tuhan orang Kristen. Kalau saya berkata Allah, berarti Allah orang Kristen. Di sini saya berkata mempercayakan hidup kepada Tuhan, mempercayakan hidup kepada Allah. Tentunya Allahnya orang Kristen. Kenapa kita harus mempercayakan hidup ini kepada Tuhan? Karena sebagai manusia kita ini tidak bisa berbuat apa-apa. Kita bayangin aja, kita lahir tidak bisa menentukan tempatnya di mana. Orang tua kita juga tidak bisa milih. Ya. Nah, saya nggak bisa milih orang tua. Wah, saya kepingin lahir dulunya itu loh, sebelum diturunkan. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan saya kepingin lahir dari keluarga Raja Inggris, nggak bisa. Saya lahir dari orang biasa, nggak bisa memilih, ya, tidak bisa memilih orang tua, nggak bisa, dan tidak bisa memilih saya harus seperti apa, tidak bisa memilih. Waktu SD saya juga tidak bisa memilih. Saya pengennya kan sekolah yang bagus, tapi kan ternyata juga nggak bagus. SD biasa, SD negeri biasa, SD negeri, SMP negeri, STM negeri, gitu. Sekolah agama ya hanya seperti itu, nggak seperti yang kebanyakan orang itu, tapi puji Tuhan. Jadi seperti itu. Kenapa harus mengandalkan Tuhan? Karena saya tidak bisa, di dalam kehidupan saya tidak bisa menentukan diri saya. Pada saat saya mempunyai istri, saya juga nggak ngerti kenapa bisa mempunyai istri yang saat ini menjadi istri saya, yang mendampingi saya, yang sangat mencintai saya. Saya tidak bisa mempunyai rencana, umpamanya waktu SD saya menikah dengan A, nggak bisa. Waktu saya punya anak, harusnya anak saya 4, ya.
Nyata yang hidup dua, saya juga nggak bisa memilih anak saya harus seperti apa, tidak bisa. Makanya mempercayakan hidup ini kepada Tuhan bagi saya secara pribadi sangat penting. Sangat penting. Karena benar-benar saya tidak bisa mengatur kehidupan ini. Saya tidak bisa. Boro-boro mengatur kehidupan ini untuk menyetir orang, saya juga tidak bisa. Nah, kebetulan kalau ada yang sejalan dengan saya itu, ya, kebetulan saja itu. Kebetulan. Kalau dirohanikan, kehendak Tuhan untuk mempunyai jalan yang sama dengan diri saya. Tapi pada dasarnya, saya tidak mempunyai kekuatan sedikit pun untuk mengatur kehidupan saya. Nah, di dalam kekristenan ini yang saya pahami, iman yang benar di dalam kekristenan itu kalau orang mau mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Menyendirkan hidupnya kepada Tuhan. Jadi hanya kepada Tuhan semata-mata. Kita melakukan ini dan itu, ya kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Kepada Tuhan kita serahkan. Kenapa kok saya mempercayakan hidup ini kepada Tuhan? Terutama Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena Dia adalah firman hidup. Firman-Nya Allah. Tuntunan dari Allah. Dan Allah sendiri. Makanya saya mempercayakan hidup ini kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus melalui Alkitab, kita bisa mengerti bahwa Dia itu adalah roti hidup. Roti hidup. Makanan hidup lah, makanan hidup. Jadi kalau orang mau tetap hidup, harus mempercayakan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Harus mempercayakan. Harta benda, kita tidak bisa memegangnya. Sekarang kaya, besok miskin bisa. Sekarang kerja, besok nggak kerja, itu bisa. Tapi kalau kita mempercayakan hidup ini kepada Tuhan, ya kita enjoy aja. Yang penting kita berjuang untuk bekerja, hasilnya terserah Tuhan. Yang penting kita sungguh-sungguh bekerja. Karena Dia adalah roti hidup. Dia yang akan memberikan kelegaan kepada kita. Dia adalah air hidup. Tuhan Yesus itu adalah air hidup. Kalau namanya air hidup itu ada sumbernya kehidupan. Tuhan Yesus itu adalah sumbernya kehidupan. Waktu istri saya sakit, ya saya menyerahkan kepada Tuhan. Mempercayakan semuanya kepada Tuhan dan semuanya beres. Tapi pernah juga Tuhan mendidik saya seperti ini, menyerahkan waktu istri saya sakit, waktu operasi khusus buntu. Saya memang tidak mempunyai uang yang cukup, tapi Tuhan menolong melalui orang untuk menolong kami. Pasko namanya. Itu teman saya yang sangat luar biasa. Saya terima kasih banyak kepada Tuhan dan kepada Pasko. Dikasih pinjaman untuk mengeluarkan istri saya. Aduh, luar biasa. Tuhan mendidik seperti itu. Tuhan mendidik seperti itu, dan ya keluarnya istri saya karena dikasih pinjam orang yang sangat baik, kasih pinjaman uang. Tapi puji Tuhan, semuanya bisa kami lewati, bisa kami lalui.
Kadangkala kita sebagai orang percaya, kalau kalau ikut Tuhan itu seakan-akan sudah tidak ada masalah, padahal enggak. Justru sekarang-sekarang ini banyak permasalahan hidup yang ada. Makanya kita harus menyerahkan diri kepada Tuhan, mempercayakan, seperti tadi yang saya bilang, kita harus mempercayakan hidup ini kepada Tuhan, mempercaya kepada Tuhan Yesus, karena Dia adalah air hidup. Dan saya juga harus mempercayakan hidup ini kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus itu jaminan hidup yang kekal bagi saya. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 6 ayat 40, coba Yohanes 6 ayat 40. Yohanes 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Seperti video saya yang pertama, bahwa saya mempercayai agama karena setelah kematian ada kehidupan. Nah, disinilah saya percaya kepada Tuhan Yesus, karena Dia memberikan hidup yang kekal kepada saya. Dan Dia akan membangkitkan saya. Ini kepercayaan saya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mempercayakan hidup kepada Tuhan. Percayakan. Saya mempercayakan hidup ini kepada Tuhan, karena begitu saya mengerti, mempercayakan hidup ini kepada Tuhan, kemuliaan Allah dapat saya lihat di dalam diri Tuhan Yesus. Kemuliaan Allah. Ini yang kadang-kala orang lain tidak bisa merasakan. Kayak kadang-kala kalau saya disuruh berdoa di gereja, bisa tiba-tiba nangis. Karena saya tahu keagungan Tuhan Yesus seperti apa. Tapi orang lain tidak bisa merasakan, belum bisa merasakan. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Pasti nanti kita akan merasakan hal yang sama. Kalau kita mempunyai tujuan yang sama, yaitu mempercayakan hidup ini kepada Tuhan. Mempercayakan hidup ini kepada Tuhan tidak melawan Tuhan, tapi benar-benar menyerahkan hidup ini kepada Tuhan. Mempercayakan hidup ini kepada Tuhan. Di dalam Yohanes 14 ayat 1, Tuhan Yesus berkata, ya, Yohanes 14, maaf, pakai ada kata kurang ini, licin saudaraku, ya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi, kalau saya percaya kepada Tuhan, kehidupan kekal saya akan dijamin. Dan di dalam kehidupan ini, tugas saya sekali lagi hanya mempercayakan hidup ini kepada Tuhan. Ada badai, ada permasalahan hidup, saya serahkan semuanya kepada Tuhan. Pada saat toko saya dibobol orang, saya serahkan semuanya kepada Tuhan. Pada saat hal-hal yang membuat hati saya menjadi pedih, saya serahkan kepada Tuhan, seraya saya mengampuni diri saya, minta ampun kepada diri saya, dan kepada Tuhan supaya menyembuhkannya. Dan seraya saya tidak membenci siapapun. Inilah hidup di dalam kekristenan, bahwa kita harus berani mempercayakan hidup ini kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu minggu depan.